wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri, mahasiswa Kebidanan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromosom, DNA, transkripsi, dan juga translasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah kumpulan gen dalam inti sel makhluk hidup yang membawa sifat keturunan untuk diwariskan dari induk ke keturunannya. Kromosom terdiri atas DNA dan juga protein. Protein terdiri dari dua macam, yaitu protein histone dan juga protein non-histone. Protein histone bersifat basa dan non-histone bersifat asam. Selanjutnya adalah bagian kromosom. Yang pertama adalah telomer, merupakan bagian ujung yang dapat menghalangi atau menghindari tersambungnya ujung kromosom yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah lengan, merupakan bagian utama kromosom yang mengandung gen, di mana lengan atas disebut dengan lengan pendek. Yang selanjutnya adalah sentromer, merupakan bagian kepala yang berbentuk bulat dan membagi kromosom menjadi dua. Selanjutnya adalah kromonema. Kromonema merupakan benang-benang halus berpilin yang mengisi cairan di dalam kromosom. Selanjutnya adalah lengan panjang. Lengan panjang sama dengan halnya lengan pendek, hanya terdapat di bagian bawah. Yang terakhir adalah kromomer. Kromomer berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga bisa disebut sebagai lokus gen. Kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom eukariotik dan yang kedua adalah kromosom prokariotik. Fungsi dari kromosom ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai penyimpan dan pembawa materi gen. Yang kedua adalah sebagai penentu dari jenis kelamin. Yang ketiga adalah untuk melindungi dari materi gen. Yang keempat adalah sebagai pembawa materi gen. Yang kelima adalah sebagai proses replikasi. Kita akan membahas tentang DNA. Selanjutnya adalah DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. DNA sebagian besar terletak di dalam inti sel, di mana disebut DNA inti, dan ada juga sejumlah kecil DNA yang dapat ditemukan di mitokondria. Informasi dalam DNA disimpan sebagai kode yang terdiri dari 4 basis kimia. Yang pertama ada adenin yang disimbolkan dengan huruf A, ada guanin yang disimbolkan dengan huruf G, ada timin yang disimbolkan dengan huruf T, dan juga ada sitosin yang disimbolkan dengan huruf C, di mana A dengan T dan juga C dengan D adalah saling berpasangan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik atau susunan ATGC disebut sebagai gen. Jutaan DNA dalam sel akan membaca susunan kode di setiap gen. Hal tersebut sebagai resep untuk membuat protein. Kode akan menentukan seberapa besar protein tersebut. Sintesis protein adalah proses pembuatan protein. Tubuh harus memperoleh protein karena yang pertama, protein sebagai transportasi dari zat. Yang kedua adalah sebagai pembentukan dari enzim. Yang ketiga adalah berperan sebagai kekebalan tubuh. Lalu, bagaimanakah prosesnya dari pembentukan protein tersebut? Sintesis protein terbagi menjadi dua proses, yaitu transkripsi dan juga translasi. Proses transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang dari DNA, dan juga translasi adalah proses penerjemahan mRNA ke dalam protein, sehingga sintesis protein adalah mengubah dari DNA, mRNA, dan juga menjadi protein. Kita akan membahas tentang transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus, di mana transkripsi sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA dalam nukleus dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen.
Selanjutnya adalah elongasi, yaitu RNA polimerase akan mengarahkan bacaan dari 5 ke 3. Apabila transkripsi berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah dibentuk mengandung basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Kodon akan meninggalkan nukleus dan menuju ke dalam sitoplasma. Kita akan membahas tentang translasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma di mana nanti akan bertemu dengan ribosom. mRNA merupakan cetakan pembuatan protein, di mana mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen atau yang disebut dengan kodon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi juga dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Inisiasi akan terjadi apabila ribosom subunit kecil terikat kepada mRNA, di mana nanti akan bergerak dari 5 menuju ke 3. Apabila sudah menemukan kodon AUG, maka akan datang tRNA yang membawa asam amino dan antikodon UAC, yang kemudian akan melekat kepada mRNA. Selanjutnya akan datang ribosom subunit besar dan akan melengkapi proses inisiasi. Ribosom memiliki 3 daerah. Yang pertama adalah daerah A atau aseptor site, yang kedua adalah daerah B atau peptidyl site, yang ketiga adalah daerah E atau exit site. Selanjutnya, pada proses elongasi, asam amino baru akan memasuki daerah, lalu ikatan peptida akan terbentuk di dalam 2 asam amino. Setelah itu, ribosom akan berpindah ke arah triplet lain, di mana selanjutnya tRNA akan berpindah posisi ke daerah exit dan bersiap untuk keluar. Untuk melanjutkan proses elongasi, maka dilakukan cara yang sama hingga terjadi proses terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon dikenali dengan sebuah protein yang disebut protein release factor. Ketika protein release factor berada di daerah A, maka polipeptida juga akan rilis dari mRNA dan juga ribosom akan terlepas. Susunan polipeptida inilah yang nantinya akan membentuk protein. Sekian, terima kasih.